Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian marilah kita bersalawat kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan insyaallah kajian rutin kita, yaitu membaca kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Masih kita menjelaskan tentang fikih jual beli, ya, Kitabul Buyu', yang mana kita masih menjelaskan bab tentang khiyar, ya. Sudah masuk kemarin pada pertemuan sebelumnya tentang khiyar, yang mana sebelum khiyar ini kita telah menyelesaikan tentang riba, ya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya masuk sudah sedikit tentang masalah khiyar, ya. Terakhir kalau tidak salah kita sudah menjelaskan satu kaidah di dalam fikih muamalah, fikih jual beli, yaitu al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaj bid-dhaman, bahwasanya keuntungan itu berbanding dengan resiko yang ditanggung, ya. Nah, kita lanjutkan insyaallah penjelasan Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau ini masih tentang masalah khiyar, ya. Beliau mengatakan walil mushtari ar-raddu bil gharar wa minhul musarratu fayarudduha wasa'an min tamrin. Dan kata beliau, seorang pembeli itu diperbolehkan untuk membatalkan akad, ya, membatalkan akad dengan si penjual. Dia balikkan barang itu kepada si penjual dengan sebab apa? Bil gharari, kalau sebabnya adalah adanya gharar, ya. Jadi kalau seandainya jual beli tersebut ada ghararnya, maka si pembeli berhak untuk memilih, ya, untuk membatalkan akad yang telah mereka sepakati di awal, ya, diperbolehkan. Dengan syarat memang si pembeli awalnya nggak tahu bahwasanya ada ghararnya, ya, dia tidak tahu ada ghararnya. Allahu a'lam. Baik. Jadi diperbolehkan karena memang jual beli gharar sebagaimana yang sudah kita jelaskan itu adalah jual beli yang terlarang. Di antara sebab diharamkannya jual beli itu adalah karena adanya gharar, ketidakjelasan dalam suatu akad. Maka tatkala ada gharar di situ, artinya jual beli itu sendiri ya dikembalikan kepada penjual dan pembeli. Kalau mereka saling ridho, ya enggak masalah, meskipun ya kalau kita lihat gharar itu kalau memang dia besar, ya, ghararnya, maka tetap terlarang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan pembeli berhak untuk membatalkan, kata beliau, akad tadi kalau ada gharar, ya. Wa minhul musarratu. Nah, di antara bentuk jual beli yang ada mengandung gharar, yang ada larangannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana si pembeli boleh membatalkan akad dan mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada si penjual, ya, adalah al-musarrah, jual beli musarrat. Apa itu jual beli musarrat? Musarrat itu, Pak, berasal dari kata-kata sarra yusarri, ya, tasriyah.
Sarra yusalli tasriyatan, ya. Itu bahasa Arab yang artinya adalah habsu al-laban fi ad-duru. Kata para ulama, habsul laban fi ad-duru. Yaitu kalau seandainya ada seorang yang dia punya hewan, ya, yang mana hewan ini bukan untuk dijual dagingnya, tapi untuk diambil susunya, ya. Ada sebagian hewan itu yang memang dijual belikan untuk susunya, Pak, ya. Ada yang memang untuk dagingnya. Baik. Nah, orang ini dia menjual hewan, baik kambing ataupun sapi, ya, yang tujuannya adalah untuk diperah susunya, Nah, orang ini ingin menjual hewan dia tadi agar harganya lebih tinggi, ya, maka puting susu dari hewannya yang dia milik tadi diikatnya, ya, diikat atau ditutuplah seperti itu atau dengan cara yang lain. Intinya susunya tadi agar kelihatan apa? Banyak, ya, agar kelihatan banyak. Ditutuplah putingnya tadi, diikat atau dengan cara yang lain. Intinya kelihatan hewan ini kayaknya susunya banyak. Ya, dibiarkan oleh dia beberapa waktu enggak diperah-perah susunya agar kelihatan hewan ini susunya banyak. Nah, kemudian dia jual hewan ini. Kemudian dia jual. Sehingga orang yang membeli tadi, wah, hewan ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena tempat susunya besar seperti itu. Kayaknya susunya banyak. Ya, dan dia berpikir bahwasanya hewan ini insya Allah terus memproduksi susu yang banyak seperti itu. Ya, padahal dia nggak tahu si penjual tadi sudah melakukan hal yang curang seperti itu, ya. Nah, kemudian dibelilah dengan harga yang tinggi karena berharap nanti hewan ini bisa menghasilkan susu yang banyak. Taib. Nah, wallahu a'lam, ternyata setelah dibeli akad sudah jadi sepakat dibeli dengan harga yang tinggi, misalnya dibawalah balik hewan tadi, ya, oleh si pembeli. Kemudian setelah diperah susunya, ternyata beberapa hari diperah, ternyata susunya habis. Ditunggu-tunggu kok enggak muncul susunya, ya, diperah beberapa kali langsung habis. Ternyata akhirnya si pembeli tahu bahwasanya si penjual tadi melakukan sebuah bentuk ghish, ya, atau ghuban, ya, suatu bentuk penipuan, ya. Di situ wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam keadaan seperti ini kata ulama diperbolehkan si pembeli tadi untuk apa? Mengembalikan hewan yang sudah dia beli. Ustaz, kan sudah terjadi jual beli, nggak boleh saya dibatalkan. Iya, tapi kalau ada bentuk horor seperti ini, ada bentuk unsur penipuannya, boleh si pembeli untuk memilih membatalkan jual beli tadi. Nah, cuma memang karena tadi si pembeli sudah memerah susunya dan dia sudah minum, ya, ataupun sudah dia pakai susu tadi, maka selain dia mengembalikan hewan tadi, dia juga harus mengembalikan satu sok kurma. Ya, kurang lebih 2,5 kilo lah kurma seperti itu. Karena apa? Untuk apa kurma itu ditambah? Karena dia sudah memanfaatkan susunya tadi. Ya, nah ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, la tusarrul ibil, kata Rasulullah, janganlah kalian tasriyah tadi, ya, menahan susu hewan tadi agar tidak keluar kelihatan banyak. Jangan seperti itu, kata Rasulullah. Famani ibta'aha ba'da dzalika fa huwa bi khairin nadharin. Kalau seandainya seorang terlanjur membeli hewan yang tadi yang sudah dicurangi oleh si penjual tadi, maka dia berhak untuk memilih, ya, berhak untuk memilih salah satu dari dua pilihan, ya. Ba'da an yahlibha, setelah dia memerah susu hewan tersebut. In radhiyaha amsakaha, pilihan pertama, kalau dia ridho enggak masalah, dia tahankan, ya sudah, ya, sudah terlanjur beli, enggak usah dibatalkan, ya sudah, enggak masalah. Kalau dia ridho, boleh dia untuk melanjutkan jual beli itu, enggak usah dibatalkan, enggak usah dikembalikan hewan tadi kepada si penjual, boleh. Syaratnya kalau dia ridho, ya. Wa in sakhataha raddaha wasa'an min tamrin. Tapi kalau dia enggak ridho, maka silakan dia kembalikan hewan tadi, tapi dia juga mengembalikan satu sok kurma, ya, sebagai bentuk ganti dari susu yang sudah dia
perah tadi. Allahu alam. Nah, ini salah satu jual beli yang ada bentuk penipuannya dan ghorornya, ya. Barakallahu fikum. Au ma yataradayani alaihi. Ya, atau dia mengembalikan sesuai yang dia sepakati, yang mereka berdua sepakati tadi, boleh dengan kurma tadi satu sok, atau dengan hal lain, benda lain yang mereka sepakati, terserah. Atau kalaupun si penjual tadi sepakat ridho saja, ya sudahlah, susu yang sudah kamu perah ambil saja, sini hewannya, ini duitnya dikembalikan, nggak masalah juga, boleh. Yang penting saling ridho. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yathbutul khiyaru liman khudi'a, dan khiyar yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli itu juga boleh ada bagi orang yang merasa ditipu, yang ditipu, ya. Jadi orang yang ditipu itu juga berhak memilih untuk membatalkan jual beli. Bentuknya apa saja. Jadi kalau antum, ya, apa namanya, ditipu oleh penjual, antum berhak untuk membatalkan, Bapak-bapak sekalian. Boleh. Ya, beli motor, ya dikatakan bagus motornya, ketika setelah dipakai ternyata banyak rusaknya, mesinnya banyak rusak, ternyata udah pernah turun mesin. Beli mobil pun seperti itu, ternyata banyak masalahnya, radiatornya rusak, ya, mesinnya bermasalah dan seterusnya. Itu berhak kita untuk membatalkan akad, kita kembalikan barangnya, kita minta duitnya dari si penjual, boleh. Nah, ini yang dinamakan dengan khiyarul ghuben. Khiyarul ghuben, Pak. Ghuben itu artinya adalah penipuan, ya. Jadi sebagaimana kita jelaskan, khiyar itu kan ada macam-macam, di antaranya khiyar majelis, ada lagi khiyar syarat, ya, ada lagi khiyar tadlis, seperti itu. Termasuk khiyar ghuben ini adalah masuk dari khiyar tadlis, yaitu tatkala ada orang yang menutup-nutupi aib barang yang dia jual, nggak dijelaskan sama kita, ternyata ada rusaknya, ditipu kita, boleh kita untuk membatalkan akad tersebut, boleh. Ya, syaratnya tadi kita memang nggak tahu barang itu ada kerusakannya, ada aibnya, khiyar aib, ya, khiyar aib, afwan, khiyar aib itu masuk juga khiyar tadlis, khiyar ghuben. Tayyib. Nah, ini diperbolehkan untuk kita batalkan seperti itu, wallahu a'lam. Tapi kalau kita udah tahu, ya, ketika akad penjual udah jelaskan, Pak, ini barang ini ada rusaknya, Pak, minusnya ini, oh ya nggak masalah lah, saya ridho. Sudah ridho kita, sudah dijelaskan dari awal. Kemudian setelah berjalannya waktu kita merasa kok banyak rusaknya, ya, kita ingin mengembalikan, itu nggak boleh lagi. Kenapa? Karena di awal kita sudah ridho. Paham, ya? Jadi syaratnya memang kita nggak tahu di akad, ketika akad itu ternyata ada aibnya, ditutup-tutupi oleh si penjual. Nah, itu baru kita boleh membatalkan. Tapi kalau enggak, sudah dijelaskan misalnya di akadnya, kita ridho saja, ya, nah, maka berarti kita sudah siap dengan konsekuensi yang ada. Nggak boleh kita membatalkan lagi ketika itu. Allahu a'lam bissawab. Kemudian juga beliau mengatakan au ba'a qabla wusuli suq. Begitu juga diperbolehkan, ya, khiyar bagi orang-orang yang menjadi korban talaqi rukban. Jadi korban talaqi rukban sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang di antara bentuk jual beli yang terlarang adalah talaqi rukban. Apa talaqi rukban, Pak? Talaqi rukban adalah ketika ada orang dari luar kota ingin datang ke kota kita untuk menjual barangnya di pasar di kota kita. Saya kita Prabu, ya, ada orang dari Dusun Lubuk Raman ataupun yang lain ingin datang ke pasar untuk menjual barang yang barang hasil pertanian mereka atau yang lainnya dijual di pasar kita. Nah, kita tahu sebelum mereka sampai pasar kita cegat dulu di tengah jalan, ya, kita katakan sudah, Pak, nggak usah ke pasar, kami beli saja, nanti kami yang jualkan ke pasar. Padahal dia belum tahu harga pasar, ya, bisa jadi harga pasar itu lebih tinggi dari penawaran kita. Nah, kita misalnya barangnya kita beli di tengah jalan, mereka belum sampai pasar. Akhirnya sampai di pasar kita jual barang tersebut. Nah, ternyata mereka tadi, ya, meskipun mereka sudah menjual, tapi tetap mereka misalnya ingin cek harga pasar. Akhirnya mereka tetap ke pasar. Setelah sesampainya mereka di pasar, ternyata harga yang tadi itu memang sangat jauh dari yang ada di pasar, misalnya rendah. Padahal kalau di pasar mereka bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Nah, dalam keadaan seperti ini mereka berhak untuk membatalkan akad yang tadi sudah dilakukan. Boleh, ya, dia datangi kepada si pembeli tadi,
Pak, ya ternyata antum ini beli barang sama kami murah-murah, ternyata harga pasar mahal. Ya kita batalkan jual beli, kami jual sendiri di pasar. Boleh. Ya, nggak masalah. Dan si pembeli tadi tidak boleh menolak. Karena ini hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Rasulnya kepada si penjual tadi yang kena korban talaqi rukban tadi, ya. Allahu alam. Tapi kemudian beliau melanjutkan perkataannya, walikullin minal mutabayyi'aini bai'an manhiyan anhu rad. Begitu juga boleh khiyar, ya, boleh memilih siapa orang yang melakukan jual beli yang terlarang. Ya, baik si penjual atau si pembeli, mereka memiliki hak untuk membatalkan jual beli, ya. Setiap jual beli yang terlarang. Nah, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya apa saja jual beli yang terlarang, Pak, ya. Jual beli muzabana, jual beli muhaqalah, jual beli muawamah. Itu sudah kita jelaskan, mungkin bisa di murajaah lagi, ya. Jual beli barang-barang yang memang terlarang, ya. Nah, itu hukum asalnya kan memang enggak sah. Yang namanya enggak sah itu memang harus dibatalkan. Memang harus dibatalkan, ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi si penjual atau si pembeli mereka hendak boleh membatalkan jual beli yang memang dilarang secara syar'i. Allahu a'lam. Baik. Wa man ishtara syai'an lam yarahu falahu radduhu idza ra'aha. Begitu juga boleh bagi orang yang membeli barang yang belum dia lihat. Ya, dia beli barang yang belum dia lihat, boleh bagi dia untuk membatalkan jual beli setelah dia melihat barang dan enggak cocok dengan keinginan dia. Ya, saat boleh jual beli yang belum kita lihat, boleh. Contohnya jual beli salam. Nanti akan kita jelaskan. Nah, setelah ini kita masuk ke bab salam. Apa jual beli salam? Sudah pernah kita jelaskan, yaitu kita membeli barang kepada orang, ya, cuma yang dibeli itu adalah sifat, ciri-cirinya. Nah, dijelaskan ciri-cirinya, ya, bukan zat barangnya tapi ciri-cirinya. Tapi meskipun orang yang jual itu belum punya barangnya, boleh, tapi ciri-cirinya harus jelas dijelaskan dengan sedetail-detailnya, maklum kata para ulama itu, ya. Tapi dengan syarat memang uangnya harus dibayar di muka, di awal, ya. Ini namanya jual beli salam. Nah, misalnya saya membeli barang dari Kak Teno misalnya, ya. Katanya jual barang sifatnya, ya, HP misalnya, dijelaskan mereknya ini saat, kemudian speknya seperti ini, ya. Ya, sudah jelas, sudah. Oke, saya beli, harganya berapa? 3 juta. Anda bayar langsung. Ya, boleh nggak? Boleh, meskipun Kak Teno belum punya barangnya. Setelah Anda bayar tunai, lunas, baru dicari barangnya ketemu. Nah, itu kan Anda belum lihat barangnya. Baru sekedar tahu sifat-sifatnya, ciri-cirinya, spesifikasinya tak tahu, tapi kan belum lihat. Nah, ketika sudah diambil barangnya, udah dibawa oleh katanya, barangnya, Anda lihat, wah ternyata nggak sesuai, kan? Ya, kemarin katanya seperti ini, nah, rupanya nggak sesuai dengan yang saya inginkan, agak saya batalkan. Balikan duit saya batalkan, boleh. Ya, kalau memang ketika dia lihat nggak sesuai dengan kesepakatan yang sudah lakukan di awal-awal tadi. Wallahu alam bissawab. Jadi boleh-boleh saja, ya. Berdasarkan sebuah hadisnya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dan Al-Baihaqi. Rasulullah bersabda, "Man ishtara ma lam yarhu falahul khiyar idza ra'ah." Barang siapa yang membeli satu barang yang belum dia lihat, maka dia memiliki hak khiyar, ya, hak untuk membatalkan jual beli kalau dia melihat barang tersebut, ya. Allahu a'lam. Ya, meskipun hadis ini didhaifkan oleh para ulama, ya, tapi maknanya dibenarkan oleh sebagian ulama, ya, maknanya dibenarkan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena tadi kita kembali kepada hukum asal jual beli itu, Bapak-bapak sekalian, itu harus ada unsur saling ridho. Ya, kalau seandainya salah seorang nggak ridho karena memang nggak sesuai dengan kesepakatan di awal, padahal di awal speknya seperti ini, ternyata ketika sampai nggak sesuai, ya maka dia tentunya nggak ridho, kan? Ketika dia tidak ridho, dia boleh untuk membatalkan akad tadi, ya. Allahu a'lam bissawab. Baik. Dan juga boleh bagi si penjual untuk mengatakan, "Nggak usah dibatalkan, Pak. Jadi gimana? Saya carikan yang memang persis seperti spek yang sudah kita sepakati."
Boleh juga seperti itu. Ya, boleh juga seperti itu. Sini HP-nya saya cari lagi yang memang sesuai dengan yang sampean pinta misalnya. Boleh juga ya, tanpa harus membatalkan akad jual beli. Allahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa idza walahu raddu mashtarahu bi khiyar. Begitu juga diperbolehkan membatalkan akad jual beli yang memang di awalnya disyaratkan khiyar. Ini namanya khiyar syarat. Sudah kita jelaskan. Salah satu bentuk khiyar adalah khiyar syarat. Ya, kalau saya beli barang misalnya dari Pak Ahmad Gaddafi, ya, kemudian kami mempersyaratkan, Pak, kalau seandainya nanti ya saya nggak cocok dengan barang ini, ya saya akan balikkan Pak, ya kurang lebih sebulan lah, kita tunggu sebulan. Kalau sebulan saya merasa nggak cocok, saya balikkan. Nah ternyata Pak Ahmad Gaddafi oke, nggak masalah, sepakat, ada kesepakatan, ada persyaratan, kalau nggak cocok saya batalkan ya, dan memang sepakat sama-sama ridho. Nah ternyata ketika sudah 1 bulan memang nggak cocok, boleh untuk dibatalkan. Tapi kalau sudah lewat dari masa yang disepakati, itu udah nggak boleh lagi. Misalnya sepakatnya sebulan, ya bulan kedua saya datang, Pak batalkan Pak, ya nggak boleh, karena sudah bertolak belakang dengan kesepakatan yang disepakati di awal. Dalamnya adalah al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu harus menjalankan persyaratan di antara mereka yang sudah mereka sepakati, ya. Allahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian kata beliau, wa idza ikhtalafa al-bay'an fal qawlu ma yaqulul bai'. Nah, kalau seandainya terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, ya, perselisihan antara penjual dan pembeli. Misalnya penjual mengatakan seperti ini, pembeli mengatakan seperti ini, sama-sama enggak cocok. Ya. Nah, kalau terjadi perselisihan, kalau di negara Islam, ya kawan sekalian, itu bisa diangkat ke pengadilan syariah. Tapi kalau di negara kita, kalau dalam masalah jual beli ini masuk pengadilan enggak? Perdata atau pidana dia? Hah? Perdata mungkin ya. Ya kalau perdata itu ya pokoknya sedamainya saja. Kalau di pengadilan Islam itu bisa dibahas Pak, sampai memang hakimnya bisa memutuskan sampai selesai, bukan hanya dengan islah damai-damai, enggak. Kalau memang sampai enggak ketemu titik damai, hakim berhak memutuskan. Nah, kalau terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dan kedua-duanya tidak bisa mendatangkan bukti, ya, perkataan siapa yang diterima? Kata beliau, perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, ya, perkataan si penjual, kata beliau, ya. Fal qawlu ma yaqulul bai', maka perkataan yang diterima adalah perkataan si penjual, bukan si pembeli. Ini pendapat Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala berdasarkan sebuah hadis, ya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi, disahihkan oleh Al-Imamul Hakim dan Imam Ibnu Sakan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ikhtalafa al-bay'an wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu sahibu sil'ah." Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dan mereka berdua enggak ada bukti, sama-sama tidak membawa bukti. Kalau ada bukti, ya jelas kita lihat buktinya apa. Ada 2 orang saksi kah? Ada hitam di atas putih kah? Ya, intinya ada bukti, barang bukti, maka tentunya kita ikuti barang bukti. Ya. Taib, contohnya penjual dan pembeli ini sepakat membeli sebuah bidang tanah. Ya. Sudah disepakati, misalnya ada persyaratan tanah ini seperti itu. Taib. Tapi enggak ada saksi dan tidak ada hitam di atas putih. Tiba-tiba si pembeli protes, ya, kok tanahnya seperti ini? Kata penjual, kan sudah saya katakan memang dari awal tanahnya seperti itu, ya. Mereka bentrok, akhirnya dibawa ke pengadilan, ya. Maka ditanya, apa bukti kamu? Nggak ada, ya, kedua-duanya nggak ada bukti. Ya sudah, kalau seperti itu perkataan yang diterima adalah perkataan si penjual. Ustaz, kalau penjualnya bohong gimana? Dosa dia, ya, dosa dia. Nah ini kan yang sudah kita jelaskan, yang namanya di pengadilan itu nggak mesti Pak.
keputusan hakim itu mutlak memang kebenarannya itu enggak. Ya, karena hakim itu memutuskan sesuai dengan dalil yang dia lihat benar atau lebih kuat. Ya, bisa jadi dia memutuskan suatu hal, dia lihat itulah yang benar, ternyata pada hakikatnya tidak benar. Tapi hakim salah enggak? Enggak, karena Rasulullah bersabda, "Idza ijtahada al-hakim atau idza hakama al-hakim fajtahada fa asaf falahu ajran. Wa idza akhta falahu ajrun wahid." Kalau seorang hakim sudah berusaha ijtihad, kemudian menghukumi suatu permasalahan, lalu dia benar, dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dapat 1 pahala. Salahnya gimana? Dimaafkan. Ya, makanya Rasulullah pun menjelaskan hal ini. Ya, terkadang menghukumkan suatu hukum yang ternyata itu tidak benar. Kenapa? Ternyata orang ya yang salah tadi, meskipun dia salah, tapi dia pinter ngomong. Ya, terkadang seperti itu. Makanya hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi perselisihan. Kalau memang kita salah, akui salah. Ya, jangan membenarkan sesuatu yang salah. Nah, ini juga terdapat ancaman ya, karena memang di dalam beberapa hadis diancam. Apalagi masalah-masalah harta. Kalau seandainya perselisihan itu masalah harta, ya, orang itu tahu dia salah, tapi gara-gara dia pintar ngomong akhirnya dibenarkan oleh hakim, sungguh dia telah mengambil bagian dari api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan macam-macam, bahaya sekali. Ya, dan di sini juga berarti terdapat dalil kata para ulama tidak bolehnya membela orang yang salah. Jadi pengacara. Ya, jadi pengacara boleh atau tidak? Hah? Jadi pengacara boleh atau tidak? Boleh kalau membela yang benar. Tapi kalau si pengacara udah tahu kliennya tadi salah, tapi memang pengacara ini pinter ngomong, apalagi orang Batak itu pinter ngomong luar biasa. Ya, biasanya pengacara banyak orang Batak. Tapi kalau dia tahu kliennya itu salah, tetap dia bela. Ya, saking pinternya akhirnya hakim memutuskan klien yang menang padahal dia yang salah. Ya, maka dia siap-siap menanggung dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, dalam masalah harta ataupun darah lebih fatal lagi itu. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Nah, jadi di sini kalau memang enggak ada bukti kedua-duanya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan si penjual. Kalau penjual bohong, dosa dia. Harusnya kalau dia salah ngaku salah, ya. Kalau dia berbohong kemudian dia dimenangkan oleh hakim, siap-siap ya menerima ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati dalam masalah-masalah yang seperti ini, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa permasalahan tentang masalah khiyar Bapak-bapak sekalian yang bisa kami bacakan dari penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Baik, kita beralih ke pembahasan berikutnya. Dia mengatakan bab selanjutnya adalah bab as-salam. Bab jual beli salam. Sudah kita jelaskan, sudah kita singgung ya tentang jual beli salam. Jual beli salam ini adalah salah satu bentuk jual beli Pak ya, yang sudah terkenal atau sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kita juga pernah mendengar ya, termasuk beberapa pertemuan kita sudah kita singgung tentang jual beli salam ini. Bahkan sudah kita jelaskan ya, dan termasuk tadi barusan kita jelaskan juga. Jual beli salam hukumnya diperbolehkan ya berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahul bai'a, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Nah, salamnya termasuk jual beli, maka dia termasuk suatu yang diperbolehkan. Di dalam hadis pun seperti itu, Rasulullah pun membolehkan. Ya, tapi ada syarat-syaratnya, nanti akan kita jelaskan apa saja syarat sah jual beli salam ini. Ya, begitu juga para ulama sepakat secara umum, mereka sepakat jual beli salam itu diperbolehkan. Ya, jual beli salam itu diperbolehkan. Allahu a'lam. Apa itu jual beli salam? Jual beli salam adalah yang sudah kita singgung tadi, jual beli yang berupa jual beli sifat ya. Bai'u sifah kata ulama. Jual beli salam itu adalah bai'u as-sifah, jual beli sifat. Yaitu kita mensifatkan, menyebutkan ciri-ciri suatu benda ya kepada seseorang. Ya. Nah, ini makna dari jual beli salam, yang mana salah bentuknya itu adalah
harga atau uang ya itu harus diserahkan di awal, di muka, tidak boleh diakhirkan. Nah, ini jual beli salam. Beliau mengatakan wa huwa an yuslima ra'sal mali fi majlisil aqdi. Yang namanya jual beli salam itu si pembeli harus menyerahkan uang ya, harga dari barang tadi fi majlis al-aqdi, ketika majlis akad ya, ala an yu'tiyahu ma yataradayani alaihi ya, dan dengan syarat tentunya nanti si penjual memberikan barang yang telah mereka sepakati ya. Jadi nanti si penjual membelikan barang yang telah mereka sepakati, yang mereka perjualbelikan tersebut. Baik. Yang sifatnya tentunya ditunda, Pak ya. Namanya jual beli salam itu yang ditunda adalah barangnya. Ya. Uangnya, harganya segera dibayarkan, adapun barangnya ditunda. Ini salah satu bentuk ciri-ciri jual beli salam itu adalah barangnya yang ditunda penyerahannya, ya, penyerahannya. Baik. Nah, syaratnya kata beliau apa? Barang tersebut makluman, harus maklum. Nah, ini syarat sah jual beli salam yang pertama apa, Pak? Tadi ya, syarat sah yang pertama itu adalah harga atau uangnya itu diserahkan dilunaskan di awal. Bayarnya itu harus lunas ketika akad. Ini syarat pertama. Kalau ditunda nggak sah. Kalau ditunda maka tidak sah. Ya. Apalagi kalau seandainya kita nggak punya barangnya. Kita belum punya barang, tapi kita iklankan di Facebook kita, ya, di Instagram kita seperti itu. Kami mempunyai kami menjual barang ini, barang itu. Disebutkan spesifikasinya, ya. Padahal kita belum punya barangnya. Jual baju, belum punya bajunya. Ya, jual sepatu, belum punya sepatu. Tapi kita sebutkan baju ini seperti ini, spesifikasinya, mereknya, ukurannya, warnanya dan seterusnya. Intinya jelas lah. Ya, tidak ada yang samar-samar seperti itu. Kita belum punya barangnya, ya. Nah itu kalau seandainya penyerahan uangnya ditunda, itu nggak boleh. Jadi ada orang beli, Pak, saya beli bajunya, oke, ya. Yang seperti ini ya sifatnya, iya, sepakat. Nih saya bayar dulu DP, haram, nggak boleh. Bayar DP, nggak boleh, ya. Kenapa? Karena berarti dia masuk ke dalam menjual belikan barang yang belum dia miliki. Nah, ini termasuk larangan. Sudah kita jelaskan ya. Rasulullah bersabda, la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau jual barang yang belum engkau miliki. Masuk dalam hadis ini, ya. Ustaz, kok salam diperbolehkan padahal kan dia juga belum punya barangnya, tapi kan sudah dibayar lunas. Itu bedanya. Tipis, Pak, bedanya, Pak. Ya. Kalau tidak lunas nggak boleh. Termasuk dalam larangan menjual barang yang belum dia miliki, haram. Tapi kalau bayarnya dilunasi di awal, boleh. Makanya sebagian ulama mengatakan jual beli salam itu adalah bentuk pengecualian dan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ya, untuk menjual barang yang belum kita miliki. Tapi tadi syaratnya bayarnya harus lunas ketika akad. Ya. Nah, ini kadang-kadang kan ya nggak semua orang mau seperti ini. Tapi kalau bisa alhamdulillah, Pak, kita jadi kita dropship, ya, jual dropshipper seperti itu. Meskipun kita nggak punya barangnya, ya. Tapi jual beli salam langsung dibayar ke kita, nggak masalah, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Jadi jual beli online itu meskipun kita belum punya barangnya, ya, kita belum punya barangnya, diperbolehkan dengan salah satu bentuknya adalah jual beli salam ini. Jadi kalau ada yang mau beli, Pak, saya mau beli, ya, Pak, boleh, Pak, tapi transfer dulu seluruh duitnya, ya, transfer dulu seluruh uangnya dilunasi, baru saya carikan barang atau saya kirimkan barangnya. Seperti itu. Jadi diperbolehkan kalau seandainya lunas. Cuma kan kalau seandainya kita baru kenal, kadang-kadang orang nggak percaya. Ya, orang tidak percaya. Nanti saya bayar lunas, barang nggak sampai. Nah, ini yang jadi masalah berikutnya, ya kan? Nah, kebanyakan seperti itu. Akhirnya bayarnya ditunda, penyerahan barang ditunda, itu nggak boleh. Kalau seperti itu. Kalau sama-sama ditunda malah jual beli hutang dengan hutang. Kalau dibayar DP saja nggak boleh, jual beli barang yang belum dimiliki.
Jadi bayar lunas seperti itu. Allahu a'lam. Ini yang jual beli salam. Jadi syarat pertama jual beli salam itu pembayarannya tunai dan lunas di akad. Kedua, barangnya maklum, jelas. Ya, disebutkan sifat-sifatnya harus jelas. Kalau nggak jelas nggak boleh. Saya jual HP sama kamu, iya. Sudah. HP gimana dibentuknya? Ya, HP-nya yang apa namanya, Android atau apa? Ya. Kalaupun Android, mereknya apa? RAM-nya berapa? Memorinya berapa? Dan seterusnya, ya kan? Itu harus disebutkan. Kalau nggak jelas, tidak boleh. Ya, kalau kita mau beli barang yang sifatnya makanan, jelas apa jenis makanannya, beratnya berapa, takarannya berapa, ya, jenisnya gimana, harus jelas. Takaran dan timbangan harus jelas. Oh, saya beli beras, berasnya berapa kilo? 1 ton, ya, jelas. Beras apa? Beli tangga, beras apa? Jelas, harus diperjelas, harus maklum. Ini syarat yang kedua, Pak. Ya, kemudian beliau mengatakan ila ajalin maklum. Yang ketiga, waktu penyerahan barang juga harus jelas. Waktu penyerahan barang juga harus jelas. Kapan kira-kira barang ini diserahkan? Oh, satu pekan lagi, 1 bulan lagi. Harus jelas, ya. Nggak boleh ngambang. Saya jual barang, Pak. Iya, saya beli. Nih duitnya. Jelas ya, jelas. Tapi nggak disebutkan waktunya. Nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Harus disebutkan waktunya. Ya, harus diperjelas. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Taib. Apa dalilnya bahwasanya barangnya harus jelas, waktunya harus jelas? Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, qala, beliau mengatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifun. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, itu para penduduk negeri Madinah itu sudah biasa melakukan jual beli salam. Sudah biasa melakukan jual beli salam. Fi thimari as-sanata was-sanatain. Yang mereka jual belikan itu buah-buahan. Ya, buah-buahan di zaman tersebut yang ma'rufnya itu anggur atau kurma biasanya. Ya. Nah, mereka jual belinya dengan cara salam. Setahun atau 2 tahun. Setahun atau 2 tahun. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Wa man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin." Barang siapa yang mau jual beli salam, maka hendaklah dia jual beli salam dengan takaran yang maklum, jelas. Wa waznin ma'lum, timbangan yang jelas. Nah, ini dalilnya harus jelas. Jadi ila ajalin ma'lum, ya, pada waktu yang juga jelas. Kapan penyerahannya harus jelas. Ini hadis yang sahih, ya. Tayyib, wallahu alam bissawab. Jadi ini dalil tentang disyaratkannya barang harus jelas ketika jual beli salam, waktunya pun harus jelas, ya. Dan uangnya harus didahulukan, tidak boleh ditunda separuhnya atau seluruhnya. Ini semuanya disepakati oleh para ulama, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kami ulangi, jual beli salam itu diperbolehkan meskipun si penjual enggak punya barangnya, ya, dengan syarat dengan syarat uangnya harus dibayar tunai dan lunas ketika akad. Yang kedua, barang yang dijual itu harus jelas sifat-sifatnya. Yang ketiga, harus diserahkan dalam tempo waktu yang juga jelas. Kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah. Ya, salah satu dari syarat yang tidak terpenuhi, maka jual beli salamnya tidak sah. Wallahu a'lam. Beliau mengatakan wala ya'khudhu illa ma sammahu aw ra'sa malihi wala yatasarraf qabla qabdihi. Dan tidak diperbolehkan dia mengambil, ya, barang kecuali yang telah dia jelaskan, yang dia sebutkan di akad, ya. Begitu juga uang tadi, ya, uang yang sudah disepakati. Naam, itu yang diambilnya. Wala yatasarrafu qabla qabdihi, dan tidak boleh si pembeli tadi menjual barang yang dia beli secara salam tadi sebelum dia terima barang tersebut. Ya. Jadi kalau antum jual beli barang secara salam tadi, kan barangnya belum nyampe. Ya, langsung antum jual lagi, itu enggak boleh. Ya. Kalau kita beli barang dengan cara salam, mau kita jual lagi, boleh kalau sudah kita terima. Kalau barangnya belum kita terima, jangan dijual lagi. Ya, jangan dijual. Kenapa? Karena memang ada larangannya jual beli barang yang belum kita terima. Allahu a'lam
bis-shawab. Barakallahu fikum. Ini beberapa pembahasan singkat tentang masalah jual beli salam. Dan jual beli salam adalah salah satu solusi Pak ya, sekali lagi untuk orang yang biasa jual beli online. Ya. Jadi jual beli online meskipun antum nggak punya barangnya boleh-boleh saja, tapi dengan akad salam. Dengan akad salam si penjual suruh si pembeli suruh lunasi barang antum. Insyaallah diperbolehkan seperti itu ya. Atau jual beli dengan cara apa yang juga ini pre-order ya. Nah, pesan dulu. Ya, misalnya PO seperti itu. Ini boleh juga kalau antum pengen siapa yang mau list, pengen beli barang ini, boleh. Tapi syaratnya apa? Si pembeli suruh bayar lunas dulu. Suruh bayar lunas dulu ya, seperti itu. Jual beli salam ya, suruh bayar lunas. Nah, baru nanti kita carikan pre-order ya kan, atau jual beli online yang kita cuma dropshipper dan seterusnya. Itu jual beli salam itu salah satu apa solusi ikhwan sekalian ya, salah satu solusi. Cuma memang kita harus dipercaya dulu, ini yang jadi masalah. Kalau kita nggak dipercaya orang ya, orang nggak mau bayar lunas biasanya ya. Nah, kalau kita pendatang baru dalam dunia jual beli, misalnya kita mau jual beli online yang kita belum punya barangnya, bisa atau tidak? Ya, masih tetap bisa. Ya, salah satu kiat berikutnya adalah kita menjadi perwakilan. Jadi apa? Perwakilan. Misalnya kita ngomong ke produsen barang, ya, kepada si produsen. Kita sampaikan, ya, Pak, saya jualkan barang Bapak ya Pak ya, saya jadi perwakilan. Seperti itu. Kalau memang disetujui, alhamdulillah. Jadi antum sebagai wakil di situ, ya. Keuntungannya ya sesuai kesepakatan antum dengan si produsen barang tadi, ambil untung sekian dan sekian, seperti itu. Boleh. Ini solusi yang lain. Kalau nggak bisa jual beli salam, bisa dengan menjadi wakil, ya, perwakilan dari si yang punya barang. Wallahu alam bis-shawab. Atau yang cara berikutnya bukan jual beli, tapi hanya sekedar bentuk janji. Ya, kita menawarkan, ini saya menawarkan siapa yang mau beli barang seperti barang ini. Saya belum punya barangnya, ya. Tapi nanti kalau ada yang mesan baru saya belikan. Ada orang mesan, saya mesan. Mesan ya, bukan beli. Bedanya apa? Bedanya kalau seandainya barangnya sudah datang, ya, si pembeli mau membatalkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jual beli, nggak boleh lagi ada pembatalan, kecuali dengan ada khiyar yang disepakati tadi, ya. Allahu a'lam bis-shawab. Ya, kemudian juga di antara bedanya nggak boleh DP. Kalau cuma mesan itu nggak boleh DP. Kalau sudah DP namanya sudah akad, seperti itu, ya. Allahu a'lam bis-shawab. Nanti kita jelaskan pembahasan berikutnya yang dibahas oleh Al-Imam Syaukani insyaallah setelah azan. Silakan azan terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan satu poin lagi, ya, yaitu tentang hutang piutang. Beliau mengatakan di sini babul qardi, bab tentang hutang piutang. Ya, hutang piutang sebenarnya bukan termasuk dari akad materi komersial, ya Pak ya, bukan termasuk akad komersial. Bahkan hutang piutang itu termasuk akad sosial. Karena para ulama menjelaskan akad itu ada dua, ada yang sifatnya akdul muawadah, ada yang akdut tabarru wal ihsan, ya, akad sosial dan akad komersial. Kalau akad sosial itu hanya sekedar kita membantu, seperti sedekah, seperti hibah, ya, wakaf, itu namanya akad apa? Sosial. Kita nggak mengharapkan materi di situ, nggak mengharapkan untung. Utang piutang itu termasuk juga sosial, ya. Adapun komersial itu jual beli, kemudian sewa menyewa, itu termasuk dalam akad komersial. Taib. Cuma Allah alam, tapi dimasukkan di sini oleh Al-Imam Syaukani tentang hutang piutang, ya. Beliau mengatakan yajibu irja'u mislihi. Wajib bagi orang yang ngutang itu untuk mengembalikan hutang yang semisal, ya. Barang yang dia hutangi dengan yang semisal. Kalau minjemnya 5 juta, dia mengembalikan 5 juta semisal dengan yang dia pinjam, ya, dia utang, seperti itu. Wa yajuzu an yakuna afdal aw akthar idza lam yakun masyruton. Nah, kata beliau, dan diperbolehkan, ya, dia membayar hutangnya dengan yang lebih baik atau dengan yang lebih banyak, tapi syaratnya tidak disyaratkan di awal. Ya, contoh, anak minjem duit dari Kak Nusi, ngutang. Kak Nusi pinjam
Duit 5 juta. Oke, 5 juta. Berapa bulan lunas? 5 bulan lunas insyaallah. Taib, ya. Dibayar 1 bulan 1 juta. Di bulan kelima lunas. Ana tambahin 200.000 nih Kak, 200.000. Tambah. Boleh enggak? Boleh. Kalau memang tadi di awal tidak ada persyaratan. Ustaz, berarti kan riba? Enggak, Pak. Yang jadi riba itu kalau di awal sudah ada syaratnya. Nah, 5 juta nanti kembalikan 5 juta 500 ya. Nah, itu yang dia riba. Ya. Kalau tidak disyaratkan, insyaallah diperbolehkan, dan ini pendapat sebagian ulama, meskipun ada juga ulama yang melarang, ya. Sebagian ulama ada yang melarang, tapi pendapat yang lebih tepat insyaallah diperbolehkan. Ya, pendapat yang lebih tepat insyaallah diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab, berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Jabir. Hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahihain Bukhari Muslim, beliau pernah mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Aku pernah mendatangi Rasulullah, yang mana Rasulullah itu ada hutang denganku, kata Jabir. Rasulullah ada hutang. Kemudian Rasulullah membayar hutangku tersebut dan menambahnya. Nah, ditambah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, juga riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah pernah meminjam onta dari seorang, ya, ngutang onta. Yang dijadikan hutang adalah onta. Nah, ketika sudah jatuh temponya, Rasulullah suruh sahabat untuk bayarkan carikan onta yang seumuran. Ternyata enggak ketemu. Misalnya Rasulullah ngutang onta yang berumur setahun misalnya. Dicari onta Rasulullah enggak ada yang setahun, yang ada setahun, 2,5 atau 2 tahun. Tentunya kan lebih. Ya, kata Rasulullah, bayarkan. Disuruh dibayarkan. Berarti ini dalil diperbolehkan, ya. Dan ini termasuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Inna khairakum ahsanukum qadaan." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling bagus ketika membayar hutang. Sekali lagi, ini kalau tidak ada persyaratan. Kalau ada persyaratan, maka masuk dalam riba. Ya, termasuk dalam kategori riba, yang mana di dalam kaidah dijelaskan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan bagi si pemberi piutang, maka itu termasuk riba. Ya, bedanya gimana? Ada syarat di awal. Kalau enggak ada syarat, kemudian si penghutang membayar lebih, enggak apa-apa. Tapi ingat, Pak, jangan dibiasakan. Ya, sekali-sekali kita kasih lebih. Sekali-kali kalau ngutang, ya kasih sesuai yang kita pinjam. Kalau dibiasakan setiap ngutang kita mengembalikan kasih lebih, ngutang lagi kita kasih lebih lagi, maka ini tidak boleh. Ya, kalau dibiasakan jadi nggak boleh. Kalau dia jadi biasa, itu seakan-akan disyaratkan di awal. Ya, contohnya, ya Kak Teno ini setiap minjem, kalau mengembalikan pasti kasih lebih. Kebiasaan, ya. Jadi kalau beliau datang lagi ke saya, wah, ini minjem lagi nih, insya Allah nanti dikasih lebih. Nah, jadi dari awal udah tahu, seakan-akan disyaratkan jadinya. Ya, makanya nggak boleh dibiasakan. Ya, kadang-kadang lah untuk membalas kebaikan orang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau mengatakan, wala yajuzu an yajurral qardu naf'an limuqridin, dan tidak diperbolehkan hutang piutang itu mendatangkan manfaat untuk si pemberi piutang, enggak boleh. Ya, si pemberi hutang seperti itu enggak boleh. Jadi yang piutangnya, ya, jadi orang yang menghutangi yang mendapatkan manfaat, ini tidak diperbolehkan. Ini sudah paham insyaallah kita. Jadi intinya hutang piutang yang mendatangkan manfaat itu termasuk riba. Ya, termasuk riba. Kalau memang manfaat yang diterima itu khusus bagi si yang memberikan hutang. Ya, tapi kalau manfaatnya timbal balik, ya, kata ulama enggak masalah. Maka di sini para ulama mencontohkan misalnya adalah arisan. Arisan itu kan akadnya hutang piutang, ya. Arisan itu akadnya hutang piutang. Ya, kita menghutang, kalau kita dapatnya belakangan, kita kan berarti meminjamkan orang dulu, yang dapatnya
di awal. Ya kan? Oh, kita kasih dia pinjaman dulu. Nanti ketika kita dapat baru kita dibalikkan duit kita, kan seperti itu. Ya. Nah, ketika kita meminjamkan orang, kita mengharapkan manfaat enggak? Iya. Manfaatnya apa? Kita juga dipinjemin duit. Ya, jadi setiap anggota arisan itu dia mau bayar dengan harapan nanti dia juga mendapatkan balasan yang sama. Nah, ini manfaat atau bukan? Manfaat. Ya, jadi orang arisan itu dia minjemkan orang mengharapkan manfaat. Apa manfaatnya? Dia juga diutangi. Tapi kata ulama ini enggak termasuk riba. Kenapa? Karena manfaatnya didapatkan oleh semua pihak, bukan hanya yang ngasih hutang. Ya, yang ngutang pun dapat manfaat seperti itu. Maka ini enggak termasuk riba. Maka pendapat yang kuat arisan itu boleh, meskipun sebagian ulama ada yang melarang arisan, seperti Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau melarang arisan, enggak boleh, ya. Tapi pendapat mayoritas ulama di zaman sekarang memperbolehkan arisan, ya. Bahasa Arabnya itu jum'iyatul muwazzafin. Jum'iyatul muwazzafin itu arisan. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Intinya utang piutang yang mendatangkan manfaat, ya, itu tidak diperbolehkan karena termasuk riba. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah ketentuan yang disyariatkan dalam mengambil keuntungan dari modal barang? Enggak ada. Ya, apakah tidak boleh 100% kita beli barang 1.000 jual 2.000 boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Ya, tidak ada ketentuan. Cuma memang jangan sampai merusak harga pasar. Jangan sampai merusak harga pasar, karena nanti takutnya termasuk ke dalam hadis Rasul la darara wa la dirar. Jangan kita memudaratkan orang lain gara-gara kita merusak pasar. Modal kita besar, akhirnya barang itu kita untungnya tipis, yang penting laris. Akhirnya orang yang modal kecil gulung tikar. Ini banyak kejadian. Itu jangan seperti itu kalau bisa, Pak, ya. Ya, jangan seperti itu memudaratkan orang lain, ya. Sewajarnya saja, jual sewajarnya. Dan adakah ketentuan dalam menawar suatu barang yang barang tersebut sudah kita ketahui harganya? Enggak ada juga. Ya, kita tahu nih harga barangnya 5.000, si penjual nyualnya 10.000. Kita tawar, Pak, 5.000 lah, Pak. Ya, seperti itu. Atau kita tawar lebih rendah, 4.000 lah, Pak. Kita tahu barangnya harganya 5.000. Boleh enggak? Boleh. Ya, kalau memang masih masuk kan dikasihnya. Kalau enggak kan enggak akan dikasih. Ya, Allahu alam. Tapi ingat, emang nggak ada ketentuan secara syariatnya, tapi ingat sabda Rasulullah, beliau pernah mengatakan apa? Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa samhan idza qada. Allah itu merahmati seorang yang kalau dia belinya bagus, caranya bagus, ya. Nawarnya nggak sampai membunuh, ya. Kadang-kadang nawar sampai membunuh orang yang menjual. Berapa Pak harga? 20.000. Sudah 2.000 aja. Subhanallah. Itu bunuh itu seperti itu, ya. Nah, jangan seperti itu, ya. Tawar sewajarnya, baik ketika membeli dan juga baik ketika menjual. Nguntung enggak habis-habisan. Ya, modal 2.000 jual 4.000 masih wajar. Ini modal 2.000 jual 200.000. Wah, ini kan tidak bagus yang seperti ini, ya. Ingat hadis Rasulullah ini, meskipun enggak ada batasan, betul. Tapi ingat hadis Rasulullah ini supaya lebih berkah, mau jadi orang baik, ya, dirahmati oleh Allah, ya, seperti itu. Apakah boleh menjual bensin secara eceran yang bensin tersebut diambil dari pom bensin langsung? Ya, kalau bensinnya kan halal, cuma yang menjadi masalah ini yang termasuk barang yang bensin ini kan diatur oleh Pertamina yang peredarannya itu kan. Nah, sekarang Pertamina sebagai produsen tunggal di negara kita ini, ya kan, ya nggak tahu, yang swasta mungkin ada, ya, di sebagian daerah kota besar biasanya ada yang sel seperti dan seterusnya itu ada, ya. Tapi kan di rata-rata di Indonesia ini kan Pertamina tunggal kan, seperti itu. Nah, mereka itu melarang atau tidak, itu yang jadi masalah, ya. Dan memang kan dia itu BUMN, artinya dari negara, seperti itu. Kalau yang ada aturan mereka melarang, ya lebih baik jangan. Tapi kalau nggak ada, ya nggak masalah. Berarti hukum masalah jual beli bensin kan bensin halal untuk dijual belikan, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau memang ada aturan nggak boleh eceran, ya khawatirnya ya ini termasuk aturan yang harus kita lakukan, ya, aturan yang harus kita
lakukan seperti itu. Karena dia BUMN berarti dari negara kan, namanya negara, badan usaha milik negara. Dan namanya negara berarti memang aturan negara, yang mau nggak mau kita taati seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Apakah termasuk memajang gambar makhluk hidup barang dengan berupa produk sampo, sabun yang ada makhluk hidupnya? Iya. Ya, termasuk kalau dipajang di rak, ya. Ditaruh di mana itu termasuk. Jadi gimana? Tutup aja. Ya, tutup wajahnya pakai stiker warna putih misalnya. Ditutup seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Naam. Tapi kalau sudah kebanyakan ya masyaqqah juga ya. Udah kebanyakan kita mau tutupin semuanya, bisa jadi masyaqqah seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau sudah jadi masyaqqah ya enggak usah dipajang, taruh di bawah-bawah aja. Kalau gambar dihinakan kan enggak masalah. Yang enggak boleh itu gambar makhluk itu dipajang. Kalau dia dihinakan diletak di bawah enggak masalah. Foto antum ya dijadikan keset boleh enggak? Boleh kalau antum ridho. Ya enggak boleh itu dipajang, Pak. Ya kalau jadikan tempat duduk jadi keset enggak masalah. Dalilnya ada sebuah hadis Rasulullah pernah ada hijab yang bergambar di rumah beliau, kemudian beliau jadikan alas untuk duduk. Ini dalil berarti boleh kata para ulama kalau gambar itu dihinakan. Yang enggak boleh itu diagungkan, dipajang, itu yang enggak boleh ya. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh enggak jual beli apa ini? Apa ini ya? Backber apa? Rekber apa rekber itu? Apa? Oh, rekening bersama. Maksudnya apanya itu, Kak? Jadi seolah jadi pembeli, jadi penjual. Yang dari mau dulu kaget kalau sudah ada info barang sudah sampai, baru transfernya penjual. Sebagai media penengah. Media. Jadi dia seperti apa? Makelar? Enggak, Bang. Cuman nampung duitnya dulu. Oh, nampung duit dia itu. Setelah barang terkirim, si pembeli jadi pembeli bayar dulu ke dia? Enggak, ditalangi? Enggak, pihak ketiga dulu. Pembeli bayar ke pihak ketiga, tapi pihak ketiga terima informasi kalau barang sudah sampai pembeli, baru ditransfer ke penjual uangnya dari pihak yang ketiga tadi. Berarti sama kayak pasar-pasar online itu ya? Ya enggak masalah kalau seperti itu. Ya tidak masalah. Ya kayak Tokopedia, Shopee dan seterusnya kan, agar lebih terpercaya enggak masalah berarti kalau seperti itu ya, tidak masalah. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum dropship? Tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau jual belinya salam seperti itu atau kita sebagai perwakilan, itu salah satu cara ya agar jual belinya diperbolehkan seperti itu. Apa hukum COD? COD boleh, enggak masalah. COD diperbolehkan ya, asal memang barangnya itu ya dimiliki oleh si penjual. Ya, barangnya dimiliki oleh si penjual enggak masalah, boleh-boleh saja. Yang enggak boleh itu barangnya penjual enggak punya barang, ya, tidak diperbolehkan dia menjual barang yang tidak dia miliki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si A menjual 1 kilogram telur 30.000 kalau kontan. Apabila bon harganya naik 35. Pertanyaan, apakah termasuk riba apabila ada yang bon telur sunda? Ya, ini permasalahan yang jual beli seperti ini ada dua harga. Kalau lunas sekian, ya, kalau kredit atau ngutang sekian, lebih tinggi biasanya. Ini memang termasuk masalah khilafiyah. Sebagian ulama ada yang melarang, ya, dan kalau nggak salah ini pendapat Syekh Al-Albani, beliau melarang. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat, Pak, jumhur ulama mengatakan boleh, nggak masalah. Motor kalau tunai sekian, ya lunas sekian, kalau kredit sekian, nggak masalah. Seperti itu tidak masalah. Tapi syaratnya harus jelas. Ketika sudah akad, ya, ini mau milih yang mana? Milih yang lunas tunai, ya, atau milih yang ngutang? Harus jelas. Jangan sampai nanya, Pak, ini gimana harganya, Pak? Oh, kalau lunas sekian, kalau ngutang sekian. Oh ya, pisah langsung. Yang nggak tahu mana yang mau beli misalnya. Pokoknya saya beli, Pak. Pokoknya saya beli. Diambil barangnya belum jelas. Milih yang mana? Ya, langsung mau bayar atau mau kredit? Seperti itu. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau mau langsung bayar, ya langsung bayar. Kalau mau kredit, ya jelaskan kredit. Berarti bayarnya ngangsur seperti itu.
Ya, itu syaratnya. Enggak masalah jual beli seperti itu, tapi harus diperjelas. Allahu a'lam bishawab. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan. Jual beli salam kredit. Tadi sudah kita jelaskan. Jual beli salam syaratnya apa? Yang pertama syaratnya harus tunai. Ya, kalau kredit berarti termasuk dalam jual beli yang belum punya dia. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, karena jual beli salam itu Pak intinya ya utang juga ya. Tapi yang diutangkan adalah barangnya. Ya, bukan duitnya. Kalau seandainya dia masih kredit berarti dua-duanya ngutang. Ya, nah, kalau hutang sama hutang ini kan terlarang, nggak boleh. Seperti itu. Ustaz, kalau barangnya di awal berarti bukan jual beli salam. Namanya salam itu barangnya ditunda. Ya, kalau barangnya langsung dikasih ya itu bukan jual beli salam, jual beli biasa. Seperti itu. Ya, jadi ciri-ciri jual beli salam itu karakteristik jual beli salam itu adalah barangnya ditunda penyerahannya itu. Kalau langsung diserahkan bukan jual beli salam, ya nggak masalah berarti. Bayarnya ngutang kredit tapi barangnya langsung dikasih, ya boleh-boleh juga seperti itu. Yang nggak boleh itu barang ditunda, bayar juga ditunda. Ini jadi masalah. Ya, jadi apa yang dijual belikan nggak ada. Ya, maksudnya di waktu itu. Ya, penyerahannya sama-sama ditunda. Nah, ini termasuk dalam larangan jual beli hutang dengan hutang kali bil kali. Allahu a'lam bishawab. Baik. Masih ada? Aldi terakhir insyaallah. DP. Iya, jual beli barangnya sudah ada atau belum? Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. DP itu boleh kalau barang sudah ada. Ya, kalau nggak ada barang, ya itu kan tadi jual beli apa hutang dengan hutang. Namanya DP kan belum lunas, masih ngutang. Jadi masuk dalam jual beli hutang dengan hutang, nggak boleh. Kalau nggak kita DP nanti dia membatalkan seenaknya, resiko. Antum juga jual beli barang yang antum menjual barang yang belum antum punya. Cuma ngelis siapa yang mau mesan, tapi minta DP, padahal antum belum punya barangnya. Kenapa DP? Kalau nggak DP, nanti kita udah beli barangnya, mereka membatalkan, resiko. Itulah namanya jual beli. Kalau nggak mau resiko, itulah namanya riba. Ya kan? Mau dapat untung terus, riba kan untung terus. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi pilihannya tadilah, pilihannya kalau kita pengen jual beli, menjual barang yang belum kita miliki, boleh Pak, tapi tadi pertama kalau mau salam, bayarnya disegerakan di awal. Ini kadang-kadang memang negatifnya orang si pembeli nggak mau langsung, ya kan? Nah, kita beralih ke berikutnya, kita jadi perwakilan, kita nggak punya barang, tapi kita jualkan barang orang, jadi wakil, boleh ngomong sama yang punya barang, Pak, barangnya saya jualkan ya, saya minta sekian dan sekian dari untungnya. Sepakat, boleh, ya. Atau tadi cuma sifatnya memesan. Ini yang dinamakan dengan bai'ul murabahah lil amir bisyira, bahasa Arabnya, bahasa kerennya. Bai'ul murabahah lil amir bisyira, sifatnya mesan dulu. Nanti barang sudah sampai baru kita jual kepada orang yang mesan tadi. Kita jual baru akad. Kalau barangnya sudah di kita. Kalau barang sudah di kita, dia mau batal, kita nggak boleh marah. Baik. Tapi sifatnya hanya memesan, bukan akad. Artinya apa? Nggak boleh DP. Kalau sudah DP itu sudah akad, Pak. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai tersalah lagi dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.